wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua yang tak baik dari hati mereka. Jadi kalau ada bapak yang merasa cemas, asam lambung naik, asam uwe turun, maka sesungguhnya semua yang tak baik itu nanti dicabut Allah. Dia akan menjadi bidadari surga insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upanya di akhirat pun awak akan kumpul. Datang seorang laki-laki berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, "Dia apa ang memeluk ambo? Ambo ko budak miskin susah, ambo sahaya kulit ambo hitam. Ambo nak akan mungkin bersua dengan engkau di surga ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Almar'u ma'aman ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Bersama awak pagi iko, hari Jumat barakah iko, di tompek nan elok iko, bersama pula awak nanti di surga Jannatul Firdaus. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Bapak Zulkifli Syukur menggantikan PJ Gubernur Riau. Gubernur baru belum dilantik, PJ ada kegiatan, jadi digantikan Pak Zulkifli Syukur. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa memetik jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Roni Rahmat. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir juga Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD, hadir juga dari Bapak-Bapak TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, semua. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berhadir pada acara peringatan Isra Mi'raj ini, insya Allah diberikan Allah kebahagiaan dunia akhirat. Bulan Rajab Isra Mi'raj, bulan Sya'ban nisfu Sya'ban, bulan Ramadan nuzul Quran, bulan Syawal halal bihalal, bulan Zulqa'dah melepas jamaah haji,
Bulan Zulhijjah membakar daging kambing, sapi, kau bau. Bulan Muharram menyambut 1 Muharram. Safar, Rabiul Awal Maulid Nabi. Rabiul Akhir, Rajab, Isra Mi'raj lagi. Artinya setiap bulan selalu ada momen berkumpul bersama. Maka Pak PJ sampaikan kepada masyarakat, Bapak Kepala Dinas, Bapak Anggota Dewan, pengurus masjid, remaja masjid, setiap bulan itu mesti ada momen-momen ini. Jangan sampai tidak dibuat hari besar Islam ini. Jangan takut dengan tuduhan bid'ah. Ini masalah bid'ah ini kuat-kuatan saja. Kalau kuat suara dia, kalah kita. Kalau kita pula kuat melaksanakannya, mati dia. Nah, jadi bagi pengurus masjid, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, PJ, gubernur, bupati, DPRD, TNI, Polri, tiap bulan buat terus. Ini habis Rajab, ini Sya'ban, nanti buat acara malam nisfu Sya'ban. Ramai-ramai. Undang semua ustadz jamaah. Semakin sering dilaksanakan, semakin banyak kegiatan. Nanti yang membid'ahkan itu capek sendiri. Bid'ah, lama-lama mati togaknya. Isi dari acara-acara ini jangan terjebak pada casing. Isi acara kau 5. Yang pertama membaca Quran. Itu tadi yang baca Quran hebat betul, juara Qori provinsi, rupanya anak Ustadz Nasir Jamal. Ini memang gen mereka nih gen Qori semua. Ustadz Nasir Jamal, Ustadz Khairun Nas Jamal, Ustazah Rahmawati Jamal, punya anaknya pun juga. Lalu kemudian habis baca Quran, kata sambutan. Ini penting. Kata sambutan ini penting supaya pemimpin menjelaskan kepada masyarakat. Jangan timbul fitnah. Nah, jangan timbul. Ini kenapa wali kota ini tak dilantik-lantik, kok PJ ini tak diganti-ganti? Rupanya perkara MK belum putus. Nah, udah dijelaskan begini kan jelas jadinya, tak jadi fitnah. Yang ketiga, ada acara tausiah. Nah, ini tausiah ini penting untuk menyegarkan lagi mental masyarakat, kesehatan mental. Yang keempat, ada silaturahim. Ini kalau tak dibuat acara begini nih, tak silaturahim kita. Tak singgah kita ke Masjid Al-Husain. Sementara masjid ini masjid terbaik nasional. Nanti kita pergi ke Sulawesi, ke Makassar, ke Banjarmasin, ditanya orang, dari mana? Dari Pekanbaru. Pernah ke Masjid Al-Husna? Mau bilang pernah, belum pernah masuk. Mau bilang tidak, malu. Jadi Pak Sam bilang, iya kata Pak. Jadi Masjid Al-Husna ini letaknya strategis, di depan kampus UIR, masjidnya cantik, tidak pakai tiang, arsitekturnya modern, karpetnya tebal, keluarga besar awal bros, mudah-mudahan berkah rezekinya dan makin banyak membangun masjid-masjid yang hebat-hebat insya Allah. Dan ada doa. Baca Quran, kata sambutan pemimpin, tausiah, silaturahim, ada doa. Itu makanya di akhir majelis berdoa kita bersama, mudah-mudahan Pekanbaru ini betul-betul kota yang bertuah. Karena beberapa bulan ini berkuah dia. Pekanbaru adalah kota tempat kita tinggal, Pekanbaru tempat kita mencari hidup, Pekanbaru adalah kota kesayangan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga Pekanbaru, pemimpinnya, rakyatnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tausiah hari ini saya batasi pada 5 poin. 5 hikmah Isra Mi'raj. Saya biasanya di mana-mana kalau ceramah itu memang saya selalu pakai angka-angka. Angka 5, angka 6, angka 7, gitu. Jarang saya pakai angka 1, 2, 3, karena itu nanti dipakai untuk pileg. Jadi 5 poin. Ini tujuan saya selalu kalau ceramah pakai poin-poin itu biar supaya bisa diingat.
Kalau ada hadir mahasiswa, pelajar, dia catat, nanti dia laporkan ke gurunya. Kalau mahasiswa, dia laporkan ke dosennya. Kalau ada pegawai, nanti kepala dinas, kepala badan, kepala kantor akan bertanya. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Intel-intel supaya mudah ngasih laporan. Apa yang disampaikan Somad? Nah, tahu dia, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Nah, karena mereka ini kadang banyak salah lapor. Lain yang saya sampaikan, lain yang dilaporkannya. Nah, ini maka saya ajari mereka. Nah, poin yang pertama adalah waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu, rasa-rasanya tak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer bisa ditempuh dalam tak sampai sepertiga malam. Jadi poin yang pertama, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu mengatakan Isra Mi'raj ini tidak masuk akal? Karena mereka tidak membaca surat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang meminta kepada burung hudhud untuk mengintai satu ratu perempuan bernama Ratu Bilqis. Bilqis ini kerajaannya di Yaman, Ratu Saba, sampai di Siak jadi Saba'auh. Sedangkan Sulaiman, Nabi Sulaiman itu raja yang paling hebat sekaligus Nabi. Orang Barat menyebutnya King Solomon. Dalam Islam disebut Nabi Sulaiman. Bahkan ada penulis di Indonesia mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Jawa, di Yogyakarta, Sleman. Ada penulis yang bilang begitu. Wallahu alam, tak apa dalil dia. Nah, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kehebatannya. Kira-kira nanti apa kesan Ratu Bilqis menengok kursinya sudah sampai duluan. Nabi Sulaiman mau memberikan kesan pertama begitu menggoda. Bilqis sudah datang di tengah jalan, burung hudhud sudah menengok. Wahai pasukan bala tentaraku, dikumpulkannya semua. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mengangkat kursi Bilqis sebelum Bilqis sampai, kursinya sudah sampai duluan. Bayangkan, tiba-tiba saya datang ke Masjid Al-Husna, lalu Pak Roni Rahmat, PJ Wali Kota Pekanbaru menunjukkan ke saya, Ustaz Somad, ya, kursi Ustaz sudah sampai duluan. Apa tak terkejut saya kan? Terkagum-kagum saya. Begitulah Nabi Sulaiman mau mengatakan ke Bilqis, Bilqis, kursimu sudah sampai duluan. Lalu kemudian, Ustaz kan disediakan kursi, kenapa tak Ustaz duduk? Selalu saya ceramah duduk di kursi, teriak ibu-ibu di belakang, berdiri Pak Ustaz, berdiri. Daripada mereka berdosa nyuruh saya, bagus saya berdiri duluan. Jadi kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai ke Palestina? Berdiri satu. Wa qala ifritum minal jin, berkata jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya, kata jin ifrit, bisa memindahkan kursi Bilqis ke Palestina sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum engkau berdiri, kursi Bilqis sudah sampai. Nabi Sulaiman tidak langsung menerima. Nabi Sulaiman tanya ke yang lain, ada yang bisa lebih cepat? Wa qala alladhi indahu ilmum minal kitab. Berkata seorang laki-laki, bukan jin. Yang tadi jin ifrit. Berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Kata, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sulaiman,
Sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Maka yang menang adalah laki-laki itu. Jin Ifrit kalah. Apa pelajaran dari sini? Proyek pemindahan kursi itu ditenderkan. Tidak main tunjuk. Ini penting bagi gubernur dan wali kota akan datang. Nabi Sulaiman tidak mengatakan langsung, hai jin Ifrit. Enggak, tapi ditanya, siapa yang bisa? Maka ketika jin Ifrit sanggup sebelum Sulaiman berdiri, tapi ada manusia lebih sanggup cepat, maka yang menang tender adalah manusia. Nama laki-laki itu namanya Asif. Namanya Asif bin Balkhia. Asif. Sampai ke Jawa Barat, Asep. Asif. Mohon maaf Kang Asep, kumaha damang. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan bahwa zaman Nabi Sulaiman lebih hebat jin atau manusia? Lebih hebat manusia. Sekarang masih ada orang yang berkawan sama jin. Pergi ke gunung, pergi ke laut, pergi ke bukit untuk berkawan sama jin. Padahal jin sudah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Nah, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Kalaulah mereka membaca peristiwa zaman Nabi Sulaiman, mereka akan percaya. Ini pentingnya masyarakat kita menjadi masyarakat yang suka membaca. Ayat yang pertama turun, Iqra, membaca. Sekarang banyak orang beli buku di toko buku. Kenapa kau beli buku? Aku payah kali tidur. Terus asal dibuka buku ini tertidur. Mau tidak mau, suka tidak suka, minat membaca masyarakat Indonesia skalanya 1:1000. Jadi kalau mahasiswa kita ada 30.000, berarti yang suka membaca itu 30 orang. 1000. Alhamdulillah, Masjid Al-Husna tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga tempat membaca. Tengoklah buku-buku di raknya. Dilihat dari susunan ini, nampaknya buku ini tak pernah dibaca. Ini masjid ini masih baru. Kita mau ke depan Masjid Agung Ar-Rahman, Masjid Raya An-Nur, Masjid Senapelan juga punya rak-rak yang cantik macam ini, dan di dalamnya ada rak fikih, rak akidah, rak akhlak, rak tafsir, rak hadis, dan supaya dibaca. Ini Pak Ustadz raknya banyak, kok bukunya nggak ada? Sekarang lagi memang musim bukunya digital. Ini touch screen semua ini. Begitu diklik nanti langsung muncul. Jadi kebetulan Ambo dulu kuliah di Maroko. Di Maroko itu ada perpustakaan sultan. Namanya Raja Muhammad V. Punya anak Hasan II dan sekarang Muhammad VI. Jadi kalau kita di situ mau menengok tulisan tangan kitab Muwatta Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah, umur buku itu 1200 tahun. Bukunya masih ada, tapi tak bisa dipegang karena dia dalam bentuk PDF, perpustakaan digital. Jadi kita bawa anak-anak sekolah, mahasiswa, kita tinggal sentuh, langsung nampak Muwatta Malik. Buka halaman 1, halaman 2. Nanti kita minta ke petugas supaya print, tolong printkan halaman 1. Nanti di print bayar 1 dirham. Mata uang Maroko itu dirham. Jadi waktu Ambo balik tahun 2008, Ambo penasaran macam mana perpustakaan kita. Ambo pun datanglah ke perpustakaan yang paling tinggi, paling besar di Jalan Sudirman, Suman HS. Sampai ke situ Ambo datang bertanya ke petugas, mohon maaf Pak, saya mau nanya di mana ruang manuskrip? Kata petugasnya, mohon maaf Pak, manuskrip itu apa ya? Katanya.
Iko dulu tahun 2008. Kalau kini enggak tahu lah, mau enggak pernah masuk lagi. Udah itu saya katakan manuskrip itu kitab-kitab lama yang ditulis tangan. Saya ingin melihat ulama-ulama Melayu dulu mana karyanya. Sesudah itu nyon cari ke dalam, dapat satu katalog warna hijau daun. Tebalnya segini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Mana bukunya Pak? Bukunya di Pulau Penyengat. Ambo poi ke Batam, dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat, sampai di Pulau Penyengat ambo masuk ke masjid yang dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya orang Melayu, itu semen itu dicampur dengan putih telur ayam, bukan dengan air. Hebatnya, kayanya, telur ayam. Kalau putihnya untuk semen, merahnya, kuningnya dimakan. Supaya bertenaga, sehat. Lalu kemudian di depan masjid itu ada 2 lemari. Disitulah manuskrip tulisan ulama-ulama Melayu. Mudah-mudahan ke depan semua yang ada dalam perpustakaan itu bisa dibuatkan dalam bentuk digital dan anak-anak kita bisa melihat perpustakaan digital orang Melayu Riau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya adalah membaca. Anda adalah apa yang Anda baca. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tiap hari membaca. Membaca apa? Membaca status. Sekarang banyak orang membaca status. Duduk berjam-jam, scroll. Alhamdulillah, kalau yang dibacanya itu status IG Ustadz Abdul Somad. Agak adalah ilmu-ilmunya sedikit. Maksud saya bagi yang belum follow lah. Ini pelajaran yang pertama, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab payah percaya Isra Mi'raj? Karena tidak mau membaca. Ambo dikasih tahu, Ustadz Somad berangkat dari Rimbo Panjang jam 7.20. Jangan lambat. Mesti sampai di Masjid Al-Husna jam 8. Maka jam 7.30 ambo terlambat 10 menit tadi. Jam 7.30 kami pun jalan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk komplek Auri. Masuk keluar sampailah di Masjid Al-Husna jam 8. Sampai di Masjid Al-Husna jam 8. Rupanya tadi waktu kami bangke ambo makan rambutan. Adalah somwi dalam rambutan itu masuk ke kantung ambo. Sampai di Masjid Al-Husna keluar semut itu dari kantung. Berjumpa sama semut yang ada di Masjid Al-Husna. Lalu semut yang ada di Masjid Al-Husna mengatakan, memang cantik gadis berdagu. Gadis berdagu di tengah laman. Sudah lama kami menunggu, akhirnya datang juga pukul 8. Kata semut yang ada di Masjid Al-Husna. Lalu kemudian semut yang ada di Masjid Al-Husna bertanya, kalau boleh hamba bertanya, jam berapa tuan dari Rimbo Panjang? Orang Cina bawa nyonya pergi ke Ketapang. Kalau boleh saya bertanya, jam berapa tuan dari Rimbo Panjang? Kata semut yang keluar dari kantong saya tadi menjawab, kalau tuan pergi ke Ketapang dijemur di tengah laman, kami berangkat dari Rimbo Panjang, kami berangkat pukul 8. Maka ketawalah semua semut yang ada di Simpang 3 ini. Karena dalam sejarah semut, belum ada semut yang bisa berjalan dari Rimbo Panjang ke Simpang 3, 30 menit. Pembengak anggo gitu. Mana lu ada suami berjalan dari pukul 7.30 dari Rimbo Panjang sampai ke Simpang 3 pukul 8. Kenapa semut-semut yang ada di Simpang 3 ini tidak percaya?
Karena mereka menyangka semut itu berjalan sendiri. Mereka tidak tahu semut itu bukan berjalan sendiri, tapi menumpang di kantong Ustadz Abdul Somad. Ini cerita ini betul atau tidak? Silakan wawancarai sendiri semut-semut itu. Kan udah lama belajar bahasa semut kan? Sama Gupron. Apa yang ingin Ambo sampaikan? Bahwa kalau kita mau membaca ayat yang dibacakan anak kita tadi, subhanalladzi asra, memperjalankan. Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi ada yang memperjalankan. Semut yang datang dari Mbo Panjang tadinya bukan berjalan sugang, dia diperjalankan. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham itu? Karena tidak mau membaca. Kenapa semut-semut yang ada di Simpang 3 tidak percaya? Karena semut belum terdaftar di Universitas Islam Riau. Padahal mereka satu lingkungan dekat, tinggal menyeberang. Coba kalau mau dia agak membaca sedikit saja, maka mudah dia memahami Isra dan Mi'raj. Jibril, yang Isra Mi'raj itu 3. Yang pertama Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua burak. Burak itu diambil dari kata barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqu itu cahaya. Hampir saja cahaya menyambar mata mereka. Itu makanya anak-anak ketek, anak bayi tak boleh dipoto pakai bleach. Usak matanya, kena cahaya. Ibu-ibu pun jangan terlalu glowing. Nanti usak mata kawan. Cahaya katanya. Nah, maka cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan Nabi, qamarun. Qamarun cahaya. Doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alli nura. Dalam satu riwayat, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Jadi kalau begitu 3 cahaya. Jibril cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Burak cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Tik, 300.000 kilometer. Tik, 300.000 kilometer. Pertanyaannya, jika kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik, Jibril, Nabi Muhammad, Burak adalah cahaya. Berapakah waktu yang diperlukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Boleh untuk jadikan soal tes CPNS Kota Pekanbaru. Tes P3K 2026. Kenapa? Karena beberapa pertanyaan tes CPNS itu tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak bergizi sama sekali. Karena pegawai-pegawai yang membuat soal itu tidak ngaji. Ustadz kok tahu? Ambo kan ikut tes CPNS. Ambo PNS seboleh tahun. Dari 2008 sampai 2019. Ambo balik 2008, ikut tes CPNS. Pertanyaan. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore masuk kelas. Tono menjaga di waktu petang karena pagi ada kerja. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena mereka pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Ambo waktu membaca soal itu, yang Ambo pikirkan bukan soal itu.
Ambo lama-lama kuliah di Mesir sampai tahun, di Maroko 2 tahun, balik nanti ditanyanya bukan masalah hadis, Tono Tini dan Toni. Kau kan bongak aja kau. Coba buat pertanyaannya, jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik dan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 1.500 km, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Kan bergizi, berkualitas. Tapi ya itulah yang buat soal itu tidak membaca. Lagi-lagi, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab payah meyakini Isra Mi'raj? Karena tidak membaca. Kalau dia mau membaca sedikit saja. Ini pelajaran yang pertama, membaca. Berikutnya yang kedua, waktu Nabi Muhammad SAW mulai berangkat, dia menengok ada perempuan sudah tua, suka bersolek. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan sama isi ceramah Hamboko dengan jangan singgung. Hamboko lah tua, jadi matu Hamboko ndak lejole siapa yang bersolek, siapa yang tidak. Jangan aku Ambo ditembaknya gendak Ambo. Ambo termasuk penceramah ndak pandai tembak menembak. Ambo berceramah tu apa nanado di kepala Ambo tu Ambo cakapkan. Jadi Nabi menengok perempuan yang sudah tua bersolek. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril alaihi salam, apa itu? Apa ini?" Kata malaikat Jibril, "Itulah dunia. Dunia sudah tua dan dunia selalu ingin nampak cantik dengan bersolek." Jadi sekarang perempuan dengan solekannya, ndak lokek lagi lipstik itu di situ. Dipasang ke begitu tuh turun ke bawah. Kau nampaknya sesamatku nyindiamu. Kunci mendengar ceramah Ambo satu, jangan tersinggung. Ada beberapa ceramah jamaah tersinggung balik meninggal. Ambo bukan nakut-nakutin, Ibu-ibu ada yang tersinggung? Takik bang enggak? Ustadz Eko kalau cerita bersolek perempuan saja. Oke, laki-laki. Laki-laki yang bersolek. Mana ada laki-laki bersolek Ustadz? Banyak gitu. Ini Ustadz Somad Eko menyabik perempuan bersolek. Inyo sendiri bersolek. Itu rambut Ustadz tidak ada beban, berarti Ustadz pakai. Ini rambut nih asli, tidak pakai celup. Kalau tidak percaya tengok. Ambo diambil monang, kalah di gigi. Nah, itu maka Ambo kalau golak tidak terlalu banyak. Naniko pertama tercabut di Mesir. Sampai di Mesir sakit gigi. Sakit gigi, pergi ke dokter di depan Wisma Nusantara di Kairo. Sampai di situ minta sama dokter cabut, disuntik deh dokter tuh, habis disuntik tuh, waso mukoko bongkak. Lalu ditanya deh dokter, fi ihsas maksudnya ada rasa? Kata Ambo, lah lama perasaan kau hilang. Dicabutnya pakai tang, disumbeknya pakai kapas. Gigi, esok pagi cabut, hilang. Kuliah ke Maroko, sakit lagi satu. Kata kawan Ambo, Mat, mau tahu supaya nggak sakit waktu cabut gigi? Macam mana caranya kata Ambo? Cari dokternya Betino. Eko yang Ambo khawatirkan video kau sampai kumah. Ya awak dulu kan belum ustad. Ngasih mahasiswa, kalau kini enggak. Dulu, Ambo cailah dokter Betino. Memang indak sakit. Waktu di situ. Balik ke rumah minta ampun.
Lah, nan dua dicabi. Ambo asal sakit, ambo cawi. Asal sakit, ambo cawi. Ditanya oleh dokter, Bapak ada rasa sakit? Indak kata ambo. Sebab kalau asal sakit, indak dicabiknya. Rupanya efeknya kini. Kalau awak cabik waktu sakit, mata ko rabun, kabur. Itu maka anak-anak muda sekalian, kalian yang masih muda, kalau terasa gigi sakit, makan dulu ube sampai sakitnya hilang baru cabut. Jangan macam ambo. Ambo cuma ingin menjelaskan bahwa mata ambo ko rabun. Mana tahu nanti waktu balik ada yang melambaikan tangan lamu ambo tengok, itu nak nampak dia. Enggak joleng. Jadi potang waktu sibuk-sibuk kampanye itu, kan awak kalau jamaah sedang pengajian biasa ndak salaman kan awak cukup iko. Tapi kalau kampanye ndak bisa. Yang mesti awak jamaah atau awak salami. Kalau ndak nyoblos iko kan. Jadi ini masalah. Rupanya namanya lah musim politik kan banyak musuh-musuh. Diambil uang tuh kamera, direkamnya, diupload. Abdul Somad sudah berubah, bukan lagi Somad yang dulu. Sudah bersalaman dengan anak gadis. Ambo dalam hati waktu menengok itu, ambo tidak khawatir dengan itu. Yang ambo khawatirkan sampai ke rumah. Rupanya memang pas dugaan ambo. Sampai ke rumah ditanya dek bini ambo. Tunjuknya video. Kata ambo. Ambo waktu bersalaman tadi, ndak nampak ambo manonan anak gadis, manonan nenek-nenek. Kata ambo. Alhamdulillah, selamat ambo. Jadi kalau ambo ndak berkacamata, itu bukan dek ambo gaya-gaya, memang ada menjaga privasi sedikit. Ambo nasihatkan, jangan, kemana cerita tadi awak? Pembahasan yang kedua tadi tentang bersolek ya. Oke, tentang bersolek. Nah, apa hukum laki-laki mencelup rambutnya warna hitam? Kata Nabi SAW, waktu ayah Abu Bakar rambutnya putih. Abu Bakar itu punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah kok rambutnya putih semua. Maka kata Nabi, celup pakai daun inai. Kata orang Jawa pakai daun pacar. Boli daun inai, pasang ke kepala. Pasang, pakai sikat. Sesudah itu sungkup pakai kain. Besok pagi rambut itu nanti warnanya coklat tua mahogani. Ambil daun inai, boli daun inai yang berkilo waktu umroh di Mekah, boli sekilo, kasih air, jangan banyak-banyak. Ada jamaah kau yang tidak mendangau, tidak didengarnya kata ceramah hamba, banyak airnya dipasang. Esok pagi bulu mata pun itu. Nah, airnya jangan banyak, agak-agak cukik-cukik untuk ambui, sampai ke sikok, ditutup pakai kain. Esok pagi cuci, itu rambut itu warnanya warna coklat tua mahogani. Boleh. Kata Nabi, jannibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa tidak boleh ambil warna hitam? Sebab zaman dulu laki-laki menikah indak ada KTP. Jadi ambil ke dibuat hitam. Waktu nampak hitam, sesudah dokek, rupanya gigi hilang. Jadi warna hitam tidak boleh kalau ada ris menipu. Kata Syekh Atiyah Saqar, warna hitam itu tidak boleh kalau ada unsur menipu. Pernah Nabi membolehkan warna hitam? Boleh. Bila Nabi membolehkan warna hitam? Waktu perang. Waktu perang kata Nabi, celup. Boleh kami warna hitam ya Rasulullah? Pakai. Kenapa boleh warna hitam? Karena pasukan tentara nan tua-tua pakai hitam. Nampak musuh dari jauh. Tentaranya muda padahal orang tua. Jadi kalau ada suami ibu mencelup rambut warna hitam, tanya dulu. Iko hendak menipu atau untuk menakut-nakuti musuh? Kalau katanya Iko bukan ingin menipu
Ini untuk menunjukkan ke mantan pacar kamu yang selalu mengintai bahwa aku masih muda. Itu insya Allah boleh. Jadi bapak-bapak yang mau mencelup rambut warna hitam jangan ragu. Tapi jangan terlalu lama baru diganti celupnya. Karena kalau sampai setengah bulan, ateh hitam, pangkal putih. Bebolang. Bolehkah perempuan memakai bedak Pak Ustadz? Mukonyo pucet, lamo sakit. Kalau nyo datang wirid Yasin, berubah jamaah tu dari membaca Yasin ke ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Disangkonya hantu. Maka mengembalikan warna kulit ke aslinya boleh. Makhluk yang paling tidak percaya kepada Tuhan perempuan. Lah boleh dibuat Allah melengkung, adilui kan. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan yang mencabut, mencukur bulu mata. Wal mutanammisat, otak. Wal mutanammis, wal washimat, tukang buik tato. Jangan bertato-tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, mengotak-atik bulu mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kecuali memang maaf cakap gigi tumbuhnya tidak normal. Inyo sonyem awak pingsan. Hai katanya, pingsan. Itu boleh inyo boy ke dentis, pakar gigi boleh dipasang. Dulu kawat untuk jemuran, kini untuk gigi. Tapi gigi yang sudah elok-elok, bagus-bagus, di otak-atik behel. Senin hijau, Selasa ungu, Rabu pink. Tak usah. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Disuntikkan plastik ke muka. Dagu naik, pipi naik, hidung naik, sodonan tuun naik katanya. Rupanya yang disuntikkan itu namanya silikon. Silikon ini plastik cair. Maka oplas semua wajah. Rupanya orang-orang yang muko-muko oplas itu mirip sodanya. Asal nampak awak muka wang mirip, wang oplas. Di mana operasi? Operasi ke Taiwan, ke Hong Kong. Tapi adonan paling dokek operasi. Dokek dari tempe awak ke Bangkok. Banyak tempe awak ko tobang ke Bangkok. Bangkok ko hebat. Ambo bertamu kumah jamaah, makan limau. Limau biasa tempe awak. Tadi ambo makan limau di belakang tersangkut bijinya. Iko limau yang dari Bangkok bisa ndak berbiji. Begitu juga uang. Sampai ke Bangkok balik ndak berbiji, hilang. Parahnya Bangkok. Muko berubah. Namanya lady boy. Muko lady, kaki boy. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Pekembau, menyelamatkan bumi lancang kuning dari laknat Allah bernama LGBT. Itu banyak kini yang bangga dengan LGBT. Jangan pakai LGBT lagi, jangan pakai LGBT. Lalu apa namanya? Pakai istilah yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang menjijikkan. Apa? Penyuko lubang ci. Ustadz di masjid nggak layak ngomong begini, menjijikkan. Sedang mendengar ambo bercakap aja menjijikkan, apalagi melakukannya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, ya Allah, selamatkan. Kata ibu, Ustadz mendoakan selamat anak kami. Laki ambo lakona ibu ya. Laki-laki istrinya minta cerai karena ketahuan kirim-kirim WhatsApp kepada sesama laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka berbahagialah ibu punya anak laki-laki yang suka kepada perempuan. Dulu orang takut anaknya kalau suka sama perempuan. Sekarang, alhamdulillah bu ya, anak ambo sehat. Jadi yang pertama ditengok Allah, dinampakkan Rasulullah, diperlihatkan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan yang bersolek,
dunia makin tua, dunia makin pikun, dunia makin kacau. Insya Allah, walaupun dunia makin kacau, Pekanbaru tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada masjid yang cantik, ada pengajian-pengajian, ada Universitas Islam Riau, ada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, ada majelis-majelis ilmu. Maka walaupun dunia dengan persolekannya, dengan kejahatannya, insya Allah kalau awak sama-sama mengaji, termasuklah momen Isra Mi'raj nuzul Quran, itu akan menyelamatkan bumi lancang kuning ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke, ambo ingat, ambo bertanya itu bukan tidak ingat. Kalau ambo bertanya dalam ceramah keberapa, itu ambo ingin menguji jamaah kau masih sadar atau tidak. Kalau sadar jamaah itu disabinya 3. Tapi kalau nyolah leponek lah balik, terserahlah Bu ya, apa pun kami nak balik kok. Nah, dari tadi kami nunggu. Ibu jam berapa ke sini? Subuh tadi. Rupanya salah jadwal. Hebatnya acara Isra Mi'raj awak kok. Tengoklah. Tabligh akbar Isra Mi'raj 1 sampai 6. Enggak ada tema, enggak ada foto. Hebat itu. Jadi siapapun yang ingin membuat acara ke depan di masjid, tiru baleho iko. Jangan ada gambar-gambar manusia. Elok ini bagus. Dibuat gambar godang, gambar Ustaz Somad, godang. Habis acara panitia tidak menjago, dicampak-campakkan di jalan. Ambo tengok foto-foto caleg-caleg, cagup-cagup potang. Ada yang dijadikan penutup WC di tepi sungai. Aku ambo bersyukur Aiko. Dan kalau tidak ada gambar, tidak mubazir, tak buang-buang print, tak buang-buang tinta, bagus. Bayangkan kalau ada gambar ambo godang, dibuang dari panitia, dijadikan penutup WC di tepi sungai Siak. Bagian dalam pula. Usah dibayangkan suang. Mau awak golak suang. Yang ketiga yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu adalah apa yang nampak Nabi? Ada daging masak, wangi, segar, harum semerbak di sebelah kanan. Ada daging busuk, bernanah, bau lek. Tapi orang lebih mau makan daging busuk daripada daging masak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah manusia akhir zaman, bininya ada, tapi nya lebih tertarik kepada pelakor. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Pekanbaru. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Konal di FB, konal di Instagram, DM, say hello, acara reuni keluarga. Makanya ibu, kalau bapak minta izin reuni, ibu mesti ikut. Setuju Bu? Hati-hati kalian. Berawal dari ketemuan reunian, akhirnya tukar-tukar nomor, akhirnya bertanya, tadi aku singgah di laman FB kamu. Itu yang bontok macam kulit pisang tuh laki kamu ya? Ganteng abang lagi. Tukar-tukaran nomor, curhat-curhatan, muncul rasa nyaman, janjian, terjadilah apa yang terjadi. Ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah. Dari bunyi aminnya banyak yang comeh nampaknya. Berangkat dari rumah pukul 7. Macet sampai kantor pukul 8. Satu ruangan di kantor, 9, 10, 11, 12. Makan siang bersama.
1, 2, 3, 4, 9 jam dengan laki orang. 9 jam dengan bini orang. Pulang ke rumah macet, sampai rumah jam 6. 6.30 azan maghrib, mandi bersih-bersih. Jam 8 baru jumpa laki sendiri. 9, 10 seboleh. 3 jam dengan laki sendiri. 3 jam dengan bini sendiri. 9 jam sama laki orang. Berawal dari kebersamaan. Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari satu ruangan, berubah jadi curhat-curhatan, muncul kirim-kiriman, akhirnya merasa nyaman. Kalau ditanya orang, kenapa kalian jalan bersama? Udah macam abang saya, sudah macam adik saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kira-kira yang saya sampaikan ini penting apa tak penting? Yang Ambo sampaikan itu Isra Mi'raj, fenomena di masyarakat. Ambo ceramah di masjid, khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat turun dari mimbar, sembahyang Jumat. Selesai sholat Jumat, datang jamaah memegang lutut Ambo. Buya! Apa namanya Pak? Buya! Apunya Pak? Ado apa? Tunggu sebentar, Ambo sholat Ba'diyah Jumat dulu 2 rakaat. Selesai Ba'diyah, maksud Ambo Ba'diyah itu supaya jamaah sebagian balik dulu. Ambo ndak mau citoinyo didongau de uang lain. Selesai itu Ambo tanya, apa masalahnya Pak? Masalahnya bini Ambo titipkan ke kepala dinas. Bukan di Siko, bukan di planet Mars Siko itu. Ambo dan mantannya keluar kota Bu ya. Ambo mantannya ke airport. Kata Ambo, Pak tolong jago bini Ambo ya Pak. Terus betul-betul dijagonya Bu ya. Apa yang bisa Ambo lakukan Bu ya? Apa yang bisa Ambo lakukan Ustadz? Apa yang bisa Ambo lakukan Tuan Guru? Kata Ambo, nyo di mana kini? Nyo di luar kota. Minta pindah ke doke apa? Apa jangan berpisah jauh. Pindah. Bapak yakin bisa menjaga dia? Yakin Pak Ustadz. Siap. Oke. Pindahkan ini ke doke apa? Tiap malam tahajud, baca Yasin, jaga keluarga. Siap Pak Ustadz. Sesudah seminggu datang lagi. Ada apa? Nggak bisa Ambo melupakan bayangan kepala dinas itu Pak Ustadz. Ambo sembayangnya di belakang. Allahu Akbar. Mukonya nampak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima perempuan yang sudah diobo-obo. Kecuali laki-laki yang sudah kehilangan kecemburuan. Betul laki-laki? Ngaku angko semua. Jangan main api. Kalau takut terbakar. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga dayyus. Dayus, siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Jadi kalau bapak bertanya tentang password handphone ibu, itu bukan dia cemburu buta, tapi dia sayang. Begitu juga dengan bapak. Saya Pak Ustadz tak tahan saya dengan bini saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Dia selalu bertanya sedang di mana, pulang jam berapa, kunci mobil mana, kunci motor mana, gaji mana, uang tunjangan mana, itu baju putih yang kumasukkan ke tas kenapa tak dipakai, itu kain sarung kenapa tak dipakai sembayang. Pak, itu bukan istri. Terus security. Kalau ada istri bapak, Ambo selalu waktu ceramah-ceramah itu uang-uang itu selalu minta foto sama Ambo. Ambo tanya, untuk apa banyak-banyak? Laporan ke rumah Pak Ustadz. Kenapa banyak? Betul. Ya sesuai, paling nggak tahan seminggu Pak Ustadz. Kalau ada istri yang memasukkan kain ke tas, memasukkan baju koko ke tas, habis itunya bertanya, di luar kota, abang di hotel mana? Balik jam berapa? Duit mana?
sesungguhnya itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara mengobati hati yang hampir luka. Maka balik dari sini, katakan kepada istri, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku, kau adalah bidadariku. Aku bidadari bang, iya, tapi yang bogopo. Kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah doke umah makan. Apalah salahnya membahagiakan hati? Membangkitkan umroh ndak bisa, membolikan motor ndak bisa. Paling indah idkhalus surur, menyenangkan hati. Perempuan itu tak perlu disenangkan dengan yang macam-macam. Dengan kata-kata yang lembut saja hatinya sudah senang. Betul Bu? Nabi mana pernah memanggil istrinya nyabik namo? Tidak pernah Nabi menyabik namo. Ya Aisyah. Tidak ada. Apa kata Nabi? Dipilihnya kata. Satu kata tapi berkesan. Ya Humaira. Humaira artinya kulit yang putih kena cahaya matahari kemerahan. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena matahari. Jadi boleh hamba panggil bini hamba ya Humaira Bu ya? Boleh. Balik dari situ, ya Humaira. Apalah salahnya? Menyenangkan hati. Biasanya kalau nyendak putihnya, alah katanya sudah. Iko ada lelaki terlalu jujur. Balik dari pengajian Ustaz Somad, balik ke rumah, kita mesti jujur mah. Ya Hajar Aswad. Sakitlah hatinya. Cobalah sabiknya Hajar Aswad. Sesudah itu baliknya ke dapur, diambilnya batu gilingan. Memang selesai mencium Hajar Aswad, melontar jumroh katanya. Kalau enggak bongkak kepala orang, enggak lah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nan ketiga adalah mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik. Istri bapak pun baik-baik. Bapak sama ibu semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sembayang malam bersama penting. Sembayang tahajud bersama. Siapa yang menjagokan? Bapak mengambil air, percikkan ke mukanya. Tapi Pak Ustadz, selama nikah, sekalilah saya dibangunkan suami saya Pak Ustadz. Waktu bilo, habis nonton film mantu. Takutnya konceng ke dapur. Ambo bukan Ustadz yang suka mendikte-dikte orang. Kapan ibu terakhir dibangunkan? Tak perlu jawab dengan lidah. Ya bagi yang belum pernah dibangunkan, insya Allah nanti malam akan dibangunkan suaminya untuk sholat tahajud. Jaga keutuhan, kebersamaan, komunikasi dan lain sebagainya. Bukan berarti ambo melarang ibu kerja. Ibu yang sudah bekerja di kantor-kantor, silakan kerja Bu. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Iko kalau bangkit ke kantor, kalau di rumah, ke kantor pakai minyak wangi, dipasang di Jalan Sudirman, tercium di Jalan Pepaya. Di rumah 3 bau, bawang, apitson, minyak kayu putih. Maka usahakan ibu cantik di depan suami. Ibu adalah bidadari surganya. Begitu juga suami. Kalau sama kawan, Masya Allah. Sama kawan duduk-duduk di kafe. Datang kawan kok kecicilan, tumpah air. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bininya menumpahkan, manuatoang. Padahal ketika apak tua, apak terbaring di ruang ICU yang akan menyuapkan makan kawan apa bini? Datang kawan mancing itu menyuapkan apa?
Bini itulah yang menyuapkan. Apa kata ibu? Sabar ya bang, insya Allah sebelum hari Jumat selesai kok bang. Sabar. Kalau bapak baik, maka akan dibisikkannya ke telinga bapak, la ilaha illallah. Tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa membengkok, tinggal isyarat mata, melawan tak kuasa. Kalau bapak baik, tapi kalau bapak dulu tak baik, apa mereka berbisik? Mano suwe tanah. Mudah-mudahan bapak semuanya jadi orang baik-baik semua insya Allah. Adapun dosa-dosa yang di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Yang pernah menyakiti, yang pernah menzolimi, minta ampun kepada Allah, taubat nasuha. Ibu, kalau bapak nih minta maaf, minta ampun, mau ibu mau maafkan? Lah, selesai. Baik mereka kok. Yang keempat, dalam Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa, jumpa. Apa pelajaran? Bahwa kita nanti kalau sudah mati semua akan jumpa awak balik. Ustaz Somad. Yo. Nanti kalau awak mati berjumpa awak dengan suami awak. Iya bu. Alhamdulillah Pak Ustaz, ambo sangat takut laki ambo tu mati. Oh. Ada juga bapak-bapak nan bertanya kambo. Buya, ya. Awak kalau mati berjumpa sama bini awak. Iya kata ambo. Lamanya terdiam. Ambo tanya, kenapa Pak terdiam? Sedang di dunia aja malah enggak tahan katanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua yang tak baik dari hati mereka. Jadi kalau ada bapak yang merasa cemas, asam lambung naik, asam uwek tun, maka sesungguhnya semua yang tak baik itu nanti dicabut Allah. Dia akan menjadi bidadari surga insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upanya di akhirat pun awak akan kumpul. Datang seorang laki-laki berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, apa ang memeluk ambo? Ambo ko budak miskin susah, ambo sahaya kulit ambo hitam. Ambo nak akan mungkin bersua dengan engkau di surga ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang ingin cintai. Bersama awak pagi iko, hari Jumat barokah iko, ditompek nan elok iko, bersama pula awak nanti di surga Jannatul Firdaus. Di neraka jumpa juga, yang di neraka pun berjumpa juga. Al-akhilla, uang-uang nambah kawan-kawan, satu kantor, satu kampus, satu masjid, berjumpa. Dan di akhirat mereka saling memuji. Dek waang lah hambo jadi baik, dek waang lah hambo menjadi, karena kamulah saya menjadi orang soleh. Tapi yang di neraka berkumpul saling menyalahkan. Gara-gara waang lah hambo masuk neraka, gara-gara waang hambo pakai sabu-sabu. Ya salah waang juga, kenapa kasih gratis katanya. Akhirnya pulang. Jadi di akhirat pun berkumpul awak balik. Mudah-mudahan awak berkumpul di surga insyaallah. Cuma kumpul di surga dengan kumpul di neraka kok agak beda. Kumpul di surga itu banyak kawan-kawan tuh yang hilang, tak datang. Si anu enggak ada, si anu enggak ada. Waktu di surga kumpul semua. Wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpul semua. Tidak bukan bau di tempat lain.
Kumpul semua. Teko ji orang tu kan. Loh, apa kok disiko? Itulah di awak kojo samo dulu katanya. Maka ambo selalu menyampaikan. Kok banyak yang golaknya delay kok. Maka ambo selalu sampaikan, ustadz-ustadz yang mengurus masjid, mengurus wakaf, mengurus zakat di Basnas, kalian mesti jujur, amanah, hati-hati dengan laporan. Apalagi ustadz yang baru dapet amanah jadi ketua Masjid Ar-Rahman tadi. Kok SK lah disoahkan. Jangan sampai ustadz kau berceramah, pejabat-pejabat, menteri-menteri, presiden, gubernur, hisab kalian nanti di akhirat lama. Uponya pas di akhirat, uponya sama semua orang tuh. Ditanya di wali kota, ustadz di siko juga. Itulah salah laporan potang. Itu maka mesti hati-hati ya. Ambo kalau ceramah ke kantor-kantor dinas, banyaklah pegawai itu selesai ceramah itu datang ke Ambo. Ustadz, saya mau curhat nih Pak Ustadz. Bisa 4 mata. Kata Ambo jangan sampai 3 pun bisa. Apa namanya? Saya di kantor nih susah Pak Ustadz. Apa susah Ibu? Apa susah Bapak? Kami kan ke Jakarta tuh pakai pesawat yang selalu telambe Bu ya. Kenapa pesawat ikut telambe? Karena sebetulnya di darat naik ke Aceh. Singa Tobang. Lion Air. Tapi dalam laporan kami pakai Garuda Pak Ustadz. Jadi ongkos iko bengkak Pak Ustadz. Acara di situ cuma sehari semalamnya Bu ya. Tapi tanda tangannya sampai hari sampai malam. Kalau gitu Ambo ingin keluar saja dari PNS iko Bu ya. Sesudah itu Ambo tanya. Kalau waang kalau dari PNS, yang menggantikan waang kau malaikat apa setan? Katanya lebih setan lo deh yang boleh. Kata Ambo waang jangan kalau. Jangan keluar dari PNS, tetap bertahan di situ. Jadi duit-duit haram kau cenderung apa Bu ya? Duit-duit haram iko bisa dibalikkan? Enggak bisa dibalikkan. Ambil aja lah kata Ambo. Jadi halal kata, indah kata Ambo. Duit haram iko ambil yang selayaknya menurut kojo awak. Kalau kojo awak itu sehari semalam layaknya 1 juta, ambil 1 juta. Kalau 5 juta yang ompek itu masukkan ke amplop, serahkan ke masoleh amah kepentingan orang banyak. Itu di belakang Koki Sunda ada panti asuhan, asuhkan situ. Itu ada pembangunan masjid, soahkan ke situ. Tapi waktu membawa duit tadi, awak soahkan aja. Pak, ikut langsung pergi. Jangan sobi pula, Pak, ini ada beberapa duit haram yang mau saya serahkan. Soahkan. Jangan anak bini awak diberi makan haram. Duit haram dibolikan ke semangkuk ketupek gulai paku. Dibolikan ke semangkuk bubur yang selalu menang, bubur champion. Lalu kemudian semangkuk tadi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak awak jadi jahe, otak kita jadi jahat, anak awak jadi jahat, bini awak jadi jahat, gara-gara darah haram. Tapi jangan keluar dari PNS, tetap bertahan di situ. Ustadz Somad itu orangnya jujur, ndak ada ngambil duit haram. Dia mau ndak ada kesempatan. Coba letakkan Ambo di situ, bisa jadi lebih ganas Ambo. Ambo tengah-tengah malam sedang makan pecel lele di jalan Subrantas. Tiba-tiba BPK menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari BPK. Ambo sangko babi panggang karo. Apa lu orang BPK? BPK apa kok kata Mbak? Badan Pemeriksa Keuangan. Oh iya Pak. Ustadz kemarin ada mencetak buku di UIN. Iya saya ada ambil penelitian. Berapa duitnya? Duitnya mau ambil 2 juta. Berapa buku yang dicetak? 150. Ambo cetak buku itu 2 juta. 150
percetakannya di Sail, oke, pasar Sail. Ambo tidak ada mengambil seperak haram. Katanya ini temuan Pak Ustadz. Kok temuan? Karena menurut Jakarta 150 dengan duit 2 juta tidak sama. Kalau duitnya 2 juta, bukunya mesti 200. Kata Ambo, kalian carilah percetakan yang dapat di Pekanbaru contoh itu. Dipakainya standar Jakarta. Nah, jadi kalau mau dicai-cai kesalahan Ambo, itulah 50 buku itu hilang. Selalu ada menjadi temuan. Maka saya katakan bahwa saya mencetak buku itu 150, duitnya 2 juta, habis. Sejak itulah Ambo tidak mengambil penelitian di UIN. Huwal awwalu wal akhiru, itu nam pertama dan terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Karena mereka berpikir pakai standar Jakarta. Standar Jakarta dipakai ke Papua. Mana bisa? Mereka yang mengatur di atas turun ke bawah. Tengok bagaimana sulitnya kami di bawah ini. Betul? Nah, potongkan video ini, kirimkan ke Ate. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kelima. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu dibolah dadonya, dicuci pakai air Zam-Zam, setelah bersih diisi dengan hikmah dan iman, kemudian dirapatkan kembali. Itu simbol dari membersihkan hati. Ambo yakin dan percaya, iko yang hadir ko sodonya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Karena kalau hati sudah bersih, Ambo menyampaikan ceramah sejam tidak terasa. Ambo tadi mulai jam 10, jam 9 kurang 10 tadi. Iko lah jam 10 lewat 5. Ini menurut kode etik ini udah melanggar ini. Di mana-mana Ambo ceramah hanya 60 menit. Apalagi kalau botolnya ketek contoh itu. 60 menit. Bisa pula di Masjid Al-Husna, acara Pemko Pekanbaru, Ambola ceramah sejam 15 menit. Tolong kalau daerah-daerah lain nanti komplain, Ustadz kenapa kemarin di Pekanbaru itu 1 jam lewat? Itu di kampung Ambo. Jadi ini perlu Ambo jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Mari bersihkan hati. Hilangkan sombong, hilangkan angkuh. Ambo balik ke Pekanbaru tahun 2008. Kinilah tahun 2025. Berarti lah berapa lama Ambo balik? 5 boleh tahu. Hah? Berapa? 7 boleh tahun? Oh iya 7 boleh tahun. Ambo balik 2008, pejabat-pejabat yang hebat-hebat waktu 2008 itu, kinilah pensiun. Pernah Ambo ceramah di salah satu kantor, Ambo duduk di sebelahnya, naik tapak kakinya ke muka Ambo. Kini, kalau Ambo datang bersuah, inyo duluan mengajau menyalami Ambo. Inyo lupa, tapi Ambo ingat. Maka yang kini jadi pejabat, 7 boleh tahun lagi, acan 27 lah nasib. Jangan jangan sombong. Ada orang meninggal di jalan Tengku B. Mana jalan Tengku B? Situ. Datanglah Ambo. Bawa balik. Datanglah pejabat. Disalaminya sodo uang yang ada situ. Pas giliran Ambo, lewatnya. Kok Ambo enggak, di samping Ambo ada kawan Ambo dari Kalimantan. Malunya, was-was entah kemana muka Ambo nak dipindahkan. Kata kawan Ambo bertanya, kok enggak disalaminya kau Mat? Kata Ambo, mungkin ini lah pikun kata Ambo. Iya. Sampai akhirnya hari berubah, musim berganti, datang uang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad. Betul. Bisa Ustadz Somad makan siang ke rumah saya? Of course. Ambo datang ke rumahnya makan siang,
Uponya orang nandak menyalami ambo tuh. Makan-makan, kan ada pepatah orang Melayu, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Selesai makan siang, sebentar ya Pak Ustadz, saya ke kamar dulu, katanya. Masuknya ke kamar, mengambil kalender sama kartu, minta kampanyekan. Ambo ndak menyebut itu, tapi ambo ingat. Maka ambo ingat kan, kalau masih ada jabatan kini, jangan sombong. Karena 15 tahun akan datang, dunia berubah, Pekanbaru berubah. Yang tidak berubah itu, ingatan aku ke kamu. Ingat ambo sakit hati ambo tuh. Ambo sedang makan di Pak Endut Sudirman. Sedang makan. Ambo makan suang, balik ceramah singgah makan. Datanglah motor mahal. Datang langsung turun protokol. Pindah Pak, pindah. Ambo pun pindah. Turunlah pejabat tuh dari motor. Wah, turun pejabat. Pejabat tuh kan kalau berjalan begitu. Ketiak tuh cendu ada bisul di situ. Pun duduk lawan ambo pun memindah ke sana. Mindah. Berganti musim berubah pun ambo pula ndak ingat lagi. Dah terlupa. Suatu hari ambo dapat jadwal ceramah di LP. Ambo pun disambut di LP itu amai. Ambo tengoklah apa yang menghalau ambo itu dulu duduk di lantai. Lama ambo temonong. La ilaha. Memang tidak adonan abadi. Yang abadi itu hanyalah kenangan baik. Insya Allah kalau awak buat baik, sampai bila pun awak ingat insya Allah. Ambo baru balik tahun 2008. Belum ada orang mengenal Ambo. Ambo duduklah di belakang rumah dinas wali kota Pekanbaru. Di topi-topi duduk ambo situ. Tiba-tiba datang Pak Herman Abdullah almarhum. Disalaminya sodoang nanado di situ. Ke meja ambo tu punya datang bersalaman. Itu ambo ingatnya luar biasa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Dimasukkannya ambo ke dalam jadwal safari Ramadan keliling Pekanbaru. Jadi rupanya kenangan-kenangan baik itu ingat. Termasuklah dengan Pak PJ hari ko ingat ambo insyaAllah. Baik. Mudah-mudahan bapak-bapak pejabat kita semuanya selamat dunia akhirat. Selamat di dunia itu maksudnya enggak kau naik tangkok KPK. Selamat di akhirat, awak sodonya masuk ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. 1 jam 20 menit. Mudah-mudahan pertemuan awak iko diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik iko al-Fatihah.